Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Miftahul Salihat, Dwika Prastivi, Fitri Nurhayati, serta Netia akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri akan mempresentasikan pengertian dan karakteristik dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses tertentu di mana masing-masing produk mempunyai nilai penjualan yang relatif besar. Maka produk ini disebut produk bersama. Produk-produk ini dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok, yaitu produk bersama dan produk simpanan. Kemudian biaya bersama dan titik pisah. Produk yang dihasilkan secara simultan dalam suatu proses dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu produk bersama dan produk simpanan. Maka dapat dikatakan produk tersebut telah mencapai waktu atau titik pisah. Biaya yang dikeluarkan sampai pada titik pisah dinamakan biaya bersama. Secara lebih lengkap, biaya bersama yaitu biaya yang timbul dalam penghasilan dua produk atau lebih dalam satu waktu atau titik pisah. Materi selanjutnya akuntansi untuk produk bersama. Penentuan harga pokok atas elemen-elemen dari produk bersama merupakan masalah yang utama dalam akuntansi untuk produk bersama. Penentuan harga pokok ini bertujuan untuk menentukan jumlah atau nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan neraca, yang pada akhirnya untuk penentuan laba dalam laporan laba rugi, serta untuk mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan. Biaya bersama yang terjadi sebelum titik pisah ini tidak memiliki hubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, sehingga masalah alokasi biaya kepada produk tersebut merupakan aspek pokok dalam akuntansi biaya bersama. Suatu metode alokasi harus ditetapkan untuk mengalokasikan biaya berdasarkan 4 metode, yaitu 1. Metode nilai pasar, 2. Metode unit fisik, 3. Metode per unit rata-rata biasa, kemudian keempat, metode per unit rata-rata tertimbang. Metode nilai pasar. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi bersama, yaitu nilai pasar produk diketahui pada titik pisah. Metode ini menghasilkan biaya bersama kepada berbagai jenis produk atas dasar nilai pasar relatif dari masing-masing produk. Dengan demikian, semua produk akan memperoleh laba bruto dengan persentase yang sama terhadap penjualan dari masing-masing produk tersebut. Yang kedua, nilai pasar produk bersama titik diketahui pada titik pisah. Jika pada saat titik pisah semua produk bersama tidak diketahui, maka biaya bersama dialokasikan dengan menggunakan nilai pasar hipotesis pada titik pisah. Nilai pasar hipotesis pada titik pisah ini dapat diperoleh dengan mengurangi tambahan biaya pengolahan yang dikeluarkan setelah titik pisah dari nilai pasar untuk setiap produk barang jadi. Alokasi dari biaya bersama untuk masing-masing barang sama dengan jumlah biaya bersama jumlah nilai pasar dari semua produk dikali jumlah nilai pasar dari masing-masing produk. Alokasi dari biaya bersama untuk produk untuk masing produk sama dengan jumlah biaya bersama jumlah nilai pasar hipotesis dikali jumlah nilai pasar dari hipotetis masing produk. Metode unit fisik. Metode unit ini mengalokasikan biaya bersama kepada produk-produk dengan menggunakan ukuran unit atau fisik sebagai basis alokasi. Ukuran fisik ini dapat dinyatakan dalam suatu berat, volume, dan ukuran lainnya. Metode ini menghendaki bahwa pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang berlainan.
maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum untuk mengonversi produk bersama tersebut dalam bentuk satuan pengukur yang sama. Metode unit fisik mempunyai kelemahan karena metode ini mengabaikan fakta bahwa tidak semua biaya secara langsung berhubungan dengan kualitas atau jumlah unit fisik. Alokasi dari biaya bersama untuk masing-masing bersama sama dengan jumlah unit dari masing-masing produk, jumlah unit seluruh produk dikali biaya bersama. Baik, yang selanjutnya ada metode per unit rata-rata biasa. Metode ini digunakan apabila semua jenis produk dinyatakan dalam unit yang sama. Metode ini mempunyai dua asumsi, yaitu semua produk dihasilkan dalam suatu proses yang sama, seharusnya dibebankan dengan suatu bagian yang sebanding terhadap biaya bersama jumlah yang dihasilkan, dan bahwa semua produk adalah homogen dan menimbulkan biaya yang sama. Metode ini juga mendapatkan hasil yang sama dengan metode unit fisik. Alokasi dari biaya bersama adalah biaya per unit dikali jumlah unit dari setiap produk. Yang berikutnya adalah biaya per unit rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, masing-masing produk bersama diberikan bobot berdasarkan kepada fakta seperti kesukaran dalam memproduksi, jumlah bahan yang dipakai, waktu yang dihabiskan, perbedaan dalam tenaga kerja, dan ukuran fisik. Sebagai ilustrasi dari biaya bersama ditunjukkan tabel berikut. Seperti yang tertera di PowerPoint, produk A jumlah yang dihasilkan adalah 10.000, bobotnya adalah 5, jumlah unit yang tertimbang 50.000. Jadi, alokasi dari biaya bersama adalah sebesar 40 juta. Produk B, jumlah yang dihasilkan 15.000, bobot sebanyak 4, jumlah unit tertimbang adalah 60.000, alokasi dari biaya bersama adalah 48 juta. Begitu juga dengan produk C, jumlah yang dihasilkan adalah 15.000, bobotnya adalah 6, jumlah unit tertimbang adalah 90.000, alokasi dari biaya bersama jadi 72 juta. Total dari alokasi biaya bersama tersebut adalah 160 juta. Pada metode ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari biaya per unit tertimbang, yaitu total biaya bersama adalah 160 juta sama dengan 800 per unit. Total unit produksi jadinya 200.000. Selanjutnya, melakukan alokasi biaya bersama kepada setiap produk berdasarkan rumus, yaitu alokasi sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit tertimbang. Biaya bersama unit tertimbang dari setiap produk, sehingga alokasi untuk biaya sama dengan Rp800 dikali 50.000 sama dengan 40 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Prastiwi dengan NIM 19031101068. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk produk sampingan. Akuntansi untuk produk sampingan adalah perhitungan dan pelakuan biaya atau harga pokok dari produk sampingan atau byproduct dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah produk sampingan dipandang sebagai bagian yang tidak berarti atau penting, sehingga tidak ada biaya produksi bersama atau joint production cost yang dialokasikan kepada produk-produk tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk yang sama dengan dikreditkan pada pendapatan atau biaya dari produk utama. Ada dua metode dalam kelompok ini adalah metode yang pertama adalah pendapatan penjualan produk sampingan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan penjualan dan pendapatan lain-lain. Pengurangan terhadap harga pokok penjualan dari produk utama adalah pengurangan terhadap jumlah biaya atau produksi dari produk utama. Metode yang kedua adalah penyajian dari penjualan produk sampingan dalam laporan laba rugi, sama seperti metode yang pertama, tapi pendapatan penjualan dan produk sampingan tersebut disajikan setelah dikurangi dengan beban pemasaran dan meministrasikan serta biaya-biaya pengolahan tambahan untuk produk sampingan. Selanjutnya adalah kelompok yang kedua, sebagian dari biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan. Dan dua metode yang digunakan adalah metode yang pertama, metode nilai ganti, dan yang kedua adalah metode nilai pasar.
Selanjutnya adalah istilah. Istilah yang pertama adalah biaya bersama atau joint cost. Biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam satu proses produksi yang dilakukan secara simulasi, di mana terjadinya biaya-biaya ini terbatas sampai dengan titik pisah atau split off point. Yang kedua adalah titik pisah atau split off point adalah satu titik atau waktu di mana masing-masing bersama dan produk sampingan dapat diidentifikasikan. Yang ketiga adalah produk bersama atau joint product, merupakan dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses atau melalui serangkaian proses tertentu di masing-masing produk mempunyai nilai jual yang relatif besar atau berarti. Produk-produk ini disebut juga produk utama atau major product. Yang keempat adalah produk sampingan atau byproduct, merupakan produk-produk yang mempunyai nilai jual yang kecil bila dibandingkan dengan nilai jual dari produk-produk utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.